Selamat pagi, Pak. Semoga Alhamdulillah selalu baik. sehat di tengah Pagi, pandemi, Pak. tetap jaga kesehatan. Senang sekali bisa ketemu Anda semua. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam free webinar untuk materi Successful Storytelling. Oke, judul materinya adalah Successful Storytelling, yang tujuannya adalah dengan Anda memahami materi ini, Anda akan bisa meng-create sebuah presentasi yang extraordinary. Jadi konteks storytelling yang akan saya sampaikan di sini adalah bagaimana Anda membangun sebuah presentasi yang bisa engage audience. Jadi konteksnya ke sana. Meskipun kita tahu bahwa storytelling ini sekarang menjadi hal yang sifatnya common, banyak orang sudah memahami terminologi ini, tetapi secara konten mungkin belum banyak yang mengetahui apa itu storytelling, terutama untuk kegunaannya seperti apa. By the way, storytelling ini sebenarnya multi-purpose, bisa disampaikan untuk apapun sebenarnya, dalam rangka mengelaborasi presentasi Anda, atau mengelaborasi apapun yang akan Anda sampaikan konteksnya kepada audiens, atau kepada konsumen, atau kepada market, yang bisa attach kepada produk atau services yang Anda deliver ke mereka. Materi ini sebenarnya untuk 2 hari, Bapak Ibu. Tapi saya coba emphasize, saya coba sarikan, dan saya coba emphasize untuk waktu 2 jam. Sehingga mostly banyak materi-materi yang sifatnya structure, itu tidak saya kiskit lebih detail, dan tidak saya berikan banyak contoh. Tapi ini hanya konteksnya Anda dapat insight, apa itu storytelling. Saya masuk ke what. Sebelum saya lanjutkan tentang apa itu storytelling, presentation. Oke, apa yang ada di benak Bapak Ibu kalau mendengar kata presentation atau presentasi? Public speaking. Speaking. Oke. Anything else? Thank you, Pak. Presentasi. Kira-kira apa yang ada di benak Anda? Update project. Update project. Status. Update status. Oke. Good point, Pak. Thank you, Pak. Anything else? Sakit perut, Pak. Sakit perut. Karena disuruh presentasi mules gue ya. Iya. Always like that. Always like that. Nggak apa-apa, itu namanya kegelisahan untuk menyampaikan yang terbaik. Jadi kalau mau presentasi kita nervous itu hal yang wajar. Yes, presentasi adalah bentuk dari sebuah komunikasi dalam konteks kita untuk mempersuasi orang lain. Hingga akhirnya orang lain itu bisa memahami apa yang kita pahami tentang apa yang kita sampaikan. Nah, tetapi setiap kita sebagai seseorang yang berada pada orang yang dipresentasi sama orang lain, konteks kita berarti sebagai audiens, apa ekspektasi kita Bapak Ibu terhadap seorang presenter yang sedang berada di depan kita, atau dia sedang menyampaikan sesuatu dalam konteks mempersuasi kita sebagai audiens. Apa yang kita ekspektasikan? Tentunya ini bukan. Kita ingin presentasinya atraktif, betul? Kita ingin presentasinya itu interest buat kita, menarik. Kita ingin presentasinya itu membuat kita terlibat dan akhirnya kita engage dengan presentasinya. Sehingga saat seperti itu, apapun yang dia sampaikan akhirnya tersampaikan dengan baik ke kita dan kita akan mudah memahaminya. 4 aspek ini yang diekspektasikan audiens saat kita harus melakukan sebuah presentasi. So, untuk menyampaikan itu, agar output kita tereskalasi dengan baik, dan akhirnya 4 hal tadi terakomodir dengan baik, maka gunakan teknik storytelling yang akan saya bahas satu persatu sampai dengan berakhirnya slide. Storytelling ini, stories ini, bisa untuk apapun Bapak Ibu. Bisa untuk menyampaikan produk, knowledge, untuk training, untuk bersosmed, sosial media ya, bikin status, untuk presentasi. Nah, saya emphasize di sini untuk membuat sebuah infografik, untuk melakukan sebuah media interview, saat kita berbicara kepada orang lain, saat kita membuat email marketing, saat kita membuat video, podcast, atau bahkan blogging. Inilah definisi dari storytelling. Storytelling adalah sebuah seni untuk kita bagaimana mengutilisasi kata-kata kita dan gambar-gambar yang ada dalam presentasi kita untuk kita bisa mendeliver sebuah pesan kepada audiens dalam konteks kita untuk bagaimana membuat mereka mengambil sebuah tindakan akan presentasi kita. Inilah definisi dari storytelling. Ini contoh storytelling yang digunakan dia tidak hanya menceritakan Gracia Poli juara, tetapi dia balik ke historinya Gracia Poli. Ini bentuk dari storytelling dalam membuat status tentang informasi seorang pemenang yang dilakukan oleh BWF ya, Badminton World Federation. Dia cerita tentang story-nya si Gracia Poli, bagaimana dia memenangi medali emas di Olimpiade. Oke.
Ini contoh bagaimana dia memisahkan antara umur ya, umur apa tentang Gracia Poli. Well, Bapak Ibu, berikutnya, apapun mode atau metode sharing yang Anda lakukan, storytelling itu adalah sebuah bagian yang sangat universal dalam eksistensi kita sebagai manusia. Kenapa kita butuh story? Story itu adalah bisa membangun satu sama dengan lain sebuah hubungan, satu dengan yang lain, ya, untuk share atau membagi emosi kita, pikiran kita, atau apa yang sudah kita percayai. Itulah storytelling. Kemudian inilah bentuk dari storytelling, bagaimana kita mampu mengcombine antara narasi yang kita sampaikan, mampu mengcombine visual yang kita sampaikan di slide presentasi, dan bagaimana data-data itu kita sampaikan dalam slide presentasi. Tiga hal ini harus kita mampu gabungkan, sehingga menjadilah sebuah storytelling yang baik. Jadi storytelling itu harusnya mampu menggabungkan tiga hal ini dalam presentasi kita. Baik itu narasi kita, visual kita, dan data yang mau kita sampaikan. Storytelling itu mampu mengkompil beberapa hal untuk merubah audiens. Kita harus bisa sampaikan apa yang kita rasakan. Kita juga harus mampu menyampaikan apa yang kita pikirkan. Kita juga harus mampu menyampaikan apa yang akan kita lakukan. So that's why untuk bisa mampu menyampaikan apa yang kita rasakan, maka stories yang Anda akan bangun harus ada sisi emosional yang Anda benamkan di sana. Harus ada keterlibatan emosional Anda. So, story yang baik akan mampu menggerakkan audiens kita untuk melakukan tindakan yang seperti kita harapkan sebelum kita melakukan presentasi. Inilah strategik dari storytelling, yaitu Anda mengakomodasi strategi, berarti strategi apa yang akan Anda gunakan dalam Anda menggunakan storytelling. Nah, ini ada 4 strategi storytelling yang akan saya sampaikan nanti yang bisa Anda gunakan. Kemudian dalam menyampaikannya harus lebih banyak telling, bukan selling. Orientasi Anda adalah ke people, bukan sesuatu yang Anda bawakan. Dan terakhir, libatkan perasaan Anda. Karena itu akan mampu menimbulkan aura dalam Anda menyampaikan presentasi yang agak berbeda. Kemudian, aplikasi dalam storytelling itu adalah, tujuan awalnya adalah engage audience. Kemudian bagaimana Anda mengartikulasi visi Anda menyampaikan melalui penyampaian yang sangat baik, terutama di pemilihan kata dan intonasi yang tepat. Kemudian bagaimana Anda mengeksplain sebuah data dengan baik, dan akhirnya mampu membuat mereka connect dengan apa yang Anda sampaikan. Inilah yang komponen-komponen yang ada dalam storytelling. Storytelling itu harus interaktif, alias ada komunikasi dua arah antara yang menyampaikan dengan audiens. Storytelling banyak menggunakan kata-kata yang tepat. Storytelling menggunakan beberapa tindakan di depan, seperti vocalization, yaitu bagaimana kita mengatur tinggi rendahnya suara, pergerakan atau physical movement atau gestur. Kemudian, variety in your voice, yaitu pitching-nya, kapan cepat, kapan pelan, fluktuasinya, ya itu kapan naik turun, seperti itu, dan kapan pelan. Well, saya lanjutkan, kenapa kita harus belajar storytelling? Sebenarnya kita harus belajar storytelling itu sudah diramalkan di buku ini, Bapak Ibu. Ini buku tahun 2005, dan saya pernah baca buku ini tahun 2009. Buku lama, Daniel Pink. Buku yang cukup laris manis, ya, menurut Harvard Review. Judulnya adalah A Whole New Mind. Oke. Dan salah satu tagline dari buku ini yang menarik adalah Why Right Brainers Will Rule the Future. Bagaimana orang yang berotak kanan, maksudnya kecenderungan menggunakan otak kanan dalam dia merumuskan sebuah keputusan, itu akan mengatur masa depan. Pertanyaan saya berikutnya, kenapa otak kanan atau aspek emosional sekarang menjadi landasan penting untuk kita akomodasi? Kenapa orang sekarang lebih banyak aspek emosi yang dia gunakan saat mengambil keputusan? Kenapa emosional seseorang itu sangat mendominasi saat dia mengambil sebuah keputusan? Kalau zaman dulu kan banyak orang membeli sebuah produk karena faktor rasio atau logika, atau karena need. Tapi sekarang sudah menjadi transformasi yang cukup unik, karena sekarang banyak orang membeli sebuah produk atau mengambil sebuah keputusan bukan lagi banyak dilandasi faktor logika, tetapi banyak sekali faktor utamanya saat mengambil keputusan atau membeli sebuah produk karena faktor emosional atau want. So, need today dikalahkan sama want. Kenapa hal itu kejadian? Bu Helena mengatakan lebih efektif menyampaikan pesan karena ada komponen emosi di dalamnya. Pertanyaan saya adalah, kenapa sekarang manusia lebih banyak aspek emosional mendominasi dia mengambil keputusan? Zaman dulu tidak. Zaman dulu orang mau mengambil sebuah keputusan lebih banyak aspek logika yang digunakan. Tapi hari-hari ini, akhir-akhir ini, banyak sekali orang yang rela bayar mahal untuk membeli sebuah produk atau pelayanan dalam konteks untuk memenuhi emosional benefitnya.
bukan functional benefit. Nasabah atau manusia itu 70% dipengaruhi oleh sisi emosionalnya, Pak. Exactly. Dengan Betul. 30% Logika. dipengaruhi oleh kebutuhan rasional. Yes. Jadi kalau saya di bank itu, nasabah Bapak di bank kita ya? itu, ya betul Pak. Oke, silakan Pak Jody. Nasabah kita itu kebutuhan bisnisnya sebetulnya cuma 30% Pak untuk dilayani transaksinya. Selebihnya itu 70% mereka ingin dihargai, dihormati, Exactly. kemudian dimengerti dan sebagainya. Pak Sarjono, silakan Pak. Ada proud, Ada kebanggaan Pak ya? ya, Terhadap apa Pak? terhadap apa itu brand yang ada. Dan otak, dan 60-70% informasi itu akan mampu di-retain oleh audiens kalau diceritakan dalam bentuk cerita. Kemudian saat kita bercerita sesuatu kepada orang lain, maka akan ada 7 area dalam otak kita yang aktif. Visual itu mampu diproses oleh otak 60.000 lebih cepat dibandingkan teks secara visual. Dan ini yang tadi saya katakan, wilayah otak kita yang aktif kalau kita sedang menyampaikan sebuah storytelling. Metode yang kita gunakan ada 6 tahap juga, yaitu the lay of the land, or roadmap, or first step, or next step, and then berikutnya adalah almost there, and we have arrived. Jack Ma menggunakan itu. Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu, tell the story with pictures. Ada 4 picture yang bisa Anda gunakan yang untuk memperkuat apa itu? Ada 6 picture yang bisa Anda gunakan untuk memperkuat storytelling Anda, yaitu portrait, chart, and then map, terus kemudian timeline, chart, dan equation. Kalau portrait itu digunakan siapa saja orang yang ada di dalamnya dan siapa saja objeknya, karena itu mengakomodir penjelasan who dan what. Kalau chart itu menjelaskan tentang how much there is, karena itu menjelaskan komponen how many and how much. Kalau map itu gambar untuk menjelaskan where, itu untuk menjelaskan apa located atau overlap ya map itu. Misalnya tentang posisinya ada di daerah mana itu map. Kemudian when atau timeline itu menjelaskan tentang sequence di waktunya, itu menjelaskan tentang when, dan flowchart mengakomodasi how, yaitu menjelaskan change of effect and influence. Kemudian equation menjelaskan why, yaitu show the moral of history.